Salam jemaat kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Nah, kita bertemu lagi di dalam acara ngobrol atau ngobrol Alkitab. Nah, tema kita pada saat ini itu udah bukan tema yang serem-serem lah ya. Kita sudah mau masuk ke dalam ranah kehidupan sehari-hari, kehidupan kekristenan sehari-hari. Karena kan ini tuh sebenarnya tema ini tuh sangat luar biasa gitu ya. Karena menyangkut tentang kehidupan kita di dalam Tuhan. Salah satu hal yang ada di dalam acara kita ya, ngobrol Alkitab. Kita ini menyangkut Alkitab. Nah, jadi mungkin saya nggak tahu ya, mungkin beberapa hari ini tuh ada, waktu kemarin tuh sempat ada yang nunjukin konten yang lagi viral sekarang gitu. Katanya tuh nggak perlu baca Alkitab setiap hari gitu. Bahkan katanya kalau kita membaca Alkitab setiap hari tuh tertekan gitu ya. Mungkin suatu beban yang berat gitu. Coba aku pengen tanya nih mungkin sebelum kita masuk ke dalam para pakar ini, kita akan coba bertanya dulu sama Ko Aaron nih, kita sesama orang-orang yang apa ya, yang bukan pakar lah. Ini udah sangat luar biasa gitu kan. Nah, gini Ko Aaron, kalau menurut Ko Aaron sendiri nih, sebagai orang yang reguler melayani di dalam gereja gitu, penting nggak sih kita baca Alkitab setiap hari gitu? Dan Ko Aaron gimana nih? Apakah Aaron baca Alkitab setiap hari? Ayo jujur. Saya enggak ya. Oke, jujur ya. Dan nggak mau juga. Wah, kenapa tuh? Enggak lah, beda-beda lah. Kalau saya, tapi gini, kalau pertanyaannya masalah penting dan tidak, rasanya kalau Anda semua mengaku sebagai pengikut Kristus, orang Kristen, buat saya sih harus baca. Berarti penting ya? Ya penting. Masalah dia setiap hari atau tidak atau gimana, buat saya sih bukan patokan ya. Tapi masalah penting atau tidak penting. Kenapa? Karena dasar hukum Anda hidup itu dari sini semuanya, ya kan? Dari pagi melek, masih bernapas, sampai malam tidur lagi, melek lagi, semuanya dasarnya ada di sini. Yes, Apapun yang Anda lakukan selama full sehari, 7 hari dalam seminggu, sebulan, terus bertahun-tahun, semuanya ada di sini. Ini dasarnya, penuntunnya, guide-nya ada di sini. Mika suka main game kan? Kalau misalnya susah kita cari guide kan? Nah, sama. Kita juga kadang-kadang kan hidup mengalami apa segala macam, kita cari guide. Nah, guide-nya di mana? Menurut saya. Nah, ini pertanyaan Mika nih jawabannya. Menurut saya selama ini saya bukan cuma melayani doang ya. Kalau cuma melayani doang sih kayaknya lebih sempit. Bahkan menurut saya selama pedoman saya hidup ya memang dari sini semuanya. Bahkan saya ambil nggak usah yang mungkin kalau teman-teman sini Pak Daniel dan Tante Mia itu lebih detail ya, lebih sampai ke dalamnya, sampai tahu prosesnya. Kalau saya kan cuma tahu yang umum doang. Maksudnya dalam hal yang umum aja buat saya sudah menuntun sangat baik, apalagi sampai ke dalamnya gitu. Misalnya salah satu contoh, hormati orang tua, kan itu ada di sini, ya kan? Terus misalnya carilah dulu kerajaan Allah, hal-hal gitu, hukum kasih, semua itu tuh penopang, pedoman hidup kita gitu. Jadi penting, dan saya selama ini bahkan ya nggak di pelayanan, di pekerjaan juga saya pakai hal-hal ini. Kenapa? Saya pernah ditanya juga sama orang juga, apa sih isinya ini gitu kan? Saya bilang, jawaban saya sebenarnya simple. Anda mau nanya apa di dalam sini? Anda mau cari apa? Bisnis ada, ya? Semua ada. Perang ada, menyakiti orang ada, kan semua ada. Nah, kalau ditanya kenapa saya nggak mau baca banyak, nggak mau baca setiap hari ya? Buat saya pegangan saya adalah saya pegang dulu apa yang cukup untuk diri saya gitu. Karena saya tahu sifat setiap orang kan beda-beda ya. Setiap orang, saya tahu saya punya sifat keras dan jahat. Saya nggak mau ini saya pakai untuk sesuatu yang salah. Itu buat saya. Karena bisa dong, ya nggak, karena pengetahuan saya dalam, bisa buat gitu. Saya nggak mau. Jadi cukup untuk saya dulu itu. Jadi pertanyaannya penting atau tidak? Penting ya. Oke. Nah, sekarang dari Om Stephen, kira-kira gimana nih Om? Katanya ada konten yang katanya nggak usah baca, tapi yang penting merenungkan gitu ya. Berarti apakah kita
wah ngahuleng aja gitu ya di apa di kamar gitu. Waduh saya bermimpi untuk jadi orang kaya gitu kan, merenungkan kan menghayal itu. Ya iya, makanya merenungkan itu gimana nih, merenungkan tanpa membaca ini ya. Beda ya. Iya, bedanya di mana? Nah, ini kita harus tahu bedanya di mana. Coba silakan. Hendak menanggapi dulu tentang penting baca Alkitab atau tidak. Kemudian tadi kan host nikah gitu sempat bilang ada pernah terdengar dari satu konten orang lain mungkin. Iya. Kalau saya nanggapin begini, kalau pernyataan itu keluar dari seorang katakanlah Kristen tapi dia belum dalam pengenalan akan Kristus, mungkin masih bisa dimaklumi ya. Ketika dia mengatakan baca Alkitab tiap hari itu nggak penting. Yeah. Tapi kalau itu keluar dari seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang aktif dalam pelayanan, apalagi dia seorang pembicara, saya pikir ada kemunduran berpikir terhadap orang itu. Ya, aku juga ingat-ingat itu kontennya tuh ini ya, lagi berkhotbah benar-benar. Ada kemunduran berpikir dan ada kesalahan di dalam memaknai arti dari membaca Alkitab. Sedikit saya memberikan analogi gini, atau memberikan dasar pemikiran begini. Membaca itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup manusia. Apapun, komik, novel, ya kan, berita-berita di koran, apapun, baca itu adalah hal yang penting. Bahkan Indonesia mencanangkan untuk menyambut generasi emas tahun 2045. Pemerintah mencanangkan untuk program membaca buku di seluruh Indonesia. Jangan salah, Indonesia itu adalah negara paling terbelakang di dalam membaca. Minat baca Indonesia itu 0,01%. Makanya jangan salah kalau misalkan kurang mantap dalam berpikir karena kurang baca. Jadi baca itu adalah pintu atau jendela utama untuk orang bisa meningkatkan kualitas berpikir. Sekarang kita lari ke Alkitab. Membaca Alkitab. Kalau kita dasar pemikiran membaca itu bisa mencerdaskan orang, apalagi membaca kitab suci, pasti lebih dari mencerdaskan dong. Jadi jawaban yang simpel adalah penting, sangat penting baca Alkitab. Kemudian menanggapi apa yang dikatakan Bapak Aaron tadi, itu sebuah pemikiran yang sangat paham Alkitab. Kalau dia menyatakan begitu, itu terlihat sekali berarti dia paham Alkitab. Kenapa? Alkitab itu guide, dia bilang tadi, penuntun. Apa yang dalam kehidupan manusia setiap hari, apa yang tidak ada di dalam Alkitab. Segala sesuatu manusia kenal Tuhan, tidak kenal Tuhan, sepak terjang hidup manusia, itu sudah tercatat di dalam Alkitab bahkan ribuan tahun sebelum hari ini ada. Jadi ini buku yang luar biasa buat saya ini. Kalau kita nggak baca, dalam kehidupan kita mengalami kemunduran. Kita nggak usah bicara terlalu suci lah. Baca Alkitab nanti kamu jadi kudus, jadi terlalu jauh. Kita bicara tentang kita akan banyak mengerti dan memahami tentang arti dari kehidupan kalau kita baca Alkitab. Jadi jawabannya penting. Ya, jawabannya adalah penting, sangat Tadi penting. Mau sedikit. Enggak, ini mah lewat doang. Kayaknya dua alasan sih orang nggak mau baca ini. Males dan takut. Takut terhakimi. Ya. Lu takut ya. Betul. Dia udah lama nggak baca Alkitab. Begitu baca Alkitab dia pakai gaya bim salah bim. Tak buka. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Langsung Bahkan buat orang yang tidak mengenal juga suruh ini baca ini dia takut. Bahkan ada yang melarang kan. Ada orang-orang yang karena melarang tidak. Yang melarang karena dia tahu isinya. Iya. Ya kan? Ya, Dan saya ini pernyataan ya. Saya ini pernyataan tapi pemahaman saya ya. Pemahaman saya. Saya pikir kayaknya ya ini kan ribuan tahun ya seperti yang Pastor Siwan bilang. Tapi menurut saya kalau kita lihat lagi kayak tadi komik, mungkin buku itu banyak ya. Ada komik, terus ada ciptaan si Anu, penulis Anu menceritakan Anu segala macam. Tapi semuanya itu stop sampai di situ. Iya, sejarah tinggal sejarah gitu. Selesai. Bahkan buku yang paling laris juga salah satu buku selain ini ya. Karena ini udah jelas buku paling laris di dunia. Selain ini
Saya baca ada judulnya Samkok, pernah ada yang tahu? Tahu. Samkok itu ya buku yang wah gitu kan, tapi ya sudah selesai. Bisa dikatakan bahwa ada masanya tertelan zaman gitu. Tapi rasanya kalau baca Ini nggak pernah tertelan zaman. Iya. Iya, nggak pernah. betul. Bahkan Betul. kalau kita lihat mungkin zaman ini kan zaman dulu, tapi kita lihat lagi loh, ya seperti Pak Steven, kita pahami gitu. Kejadian-kejadian yang sekarang terjadi itu semua berulang, semuanya itu sudah ada. Iya. Dan ada di sini. Betul. Gitu. Ya, aku jadi ingat waktu tadi kita ngomong bahas tentang takut. Saya jadi ingat waktu itu pernah dosen saya ngomong bagaimana ada orang gitu yang memang sehari-hari nggak pernah baca gitu kan. Terus habis itu suatu hari dia mau coba baca, dia buka random aja, dia buka acak gitu kan. Terus ada tulisan malam sudah dekat, terus dia takut. Apa sih maksudnya? Kan itu kan hanya menjelaskan latar tempat kan, malam sudah dekat, tapi Ya, dia baca itu dia takut. imajinasi dia lari Malam ke itu mati. kematian. Iya, dia juga kegelapan. iya, makanya dia gitu dan takut gitu. Dan juga kalau tadi ngebahas tentang itu ya, Alkitab dan zaman itu menarik juga. Ada yang pernah berkata bahwa oh ini Alkitab ini sudah kuno gitu. Waduh, itu langsung apa namanya, orang ini wah di-cut gitu kan. Karena berkata bahwa Alkitab ini jadul, masa sih gitu kan. Coba mungkin dari Om Daniel, tahu nggak sih Om, ada nggak sih di dalam Alkitab nih, Alkitab menjelaskan fungsinya sendiri nggak sih Iya, di tapi dalam Alkitab? sebetulnya gini, tidak ada yang baru di dunia ini. Itu Mm-mm. kata Betul. Tuhan ya. Kata pengkhotbah. Itu kalimat Itu pertama. tepatnya sebenarnya. Jadi Kata pengkhotbah. sebetulnya kata pengkhotbah. gitu. Ya di pengkhotbah, Iya, di tapi pengkhotbah. itu kata firman Tuhan maksudnya. Iya, di Karena kitab pengkhotbah. Enggak, firman Tuhan sendiri sudah bilang sebenarnya ya. Nah, itu yang menandakan bahwa Alkitab itu pasti akan sepanjang zaman. Dan yang tadi kalau saya coba sedikit merangkumkan apa yang dikatakan oleh Pak Steven dan Pak Aaron, bahwa ya sebelum kita membaca buku-buku yang lain, ya baca buku dulu ini, ya kan, karena semuanya ada di sini. Sedangkan yang lain-lain itu sebetulnya kan kalau saya kalau apapun judulnya mengenai motivation books, buku-buku motivasi, itu semua pasti mengacunya ke Alkitab. Hanya sayangnya ada yang sedikit diselewengkan, ya kan, sehingga itu membawa satu kesesatan. Nah, oleh karena itu sebelum membaca buku-buku tersebut sebaiknya membaca buku Alkitab sehingga kita mengerti kemana arahnya kita berada. Nah, kalau tadi ada pertanyaannya Mika, sebetulnya ada nggak sih Alkitab menjelaskan fungsinya sendiri? Ada ya. Kalau kita baca dari 2 Timotius 3 ayat 16, fungsi Alkitab itu sudah sangat jelas sekali di situ dikatakan ya. 2 Timotius. Ini sebetulnya ayat yang sering kita dengar. 2 Timotius berapa? 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi jelas bahwa segala tulisan diilhamkan Allah, artinya apa? Mulai dari Kejadian, Iya. kan, sampai Wahyu yang terakhir ya, itu semuanya kan diilhamkan. Ya. Bermanfaat ya. Bermanfaat ya kan, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan ya kan, membawa orang ke dalam kebenaran ya. Mendidik orang dalam membawa orang ke dalam kebenaran. Kalau kita juga percaya bahwa seperti pernah Mika bawakan dalam khotbah, kita harus menyembah Tuhan dalam roh Dan kebenaran. Hanya Alkitablah yang membawa kita ke dalam kebenaran. Kebenaran. Dan kebenaran itu siapa? Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus itu Yesus sendiri. itu sendiri. Jadi kalau kita ingin mengetahui siapa Tuhan Yesus, hanya Alkitablah. Harus Firman baca Alkitab. Tuhan. Harus Harus baca Alkitab. Kamu Ya nggak akan kan? tahu siapa Yesus kalau kamu nggak baca Nggak Alkitab. baca Alkitab. Memang Alkitab itu selalu menjadi nomor 2. Seolah-olah buku misalnya Chicken Soup for the Soul, ya kan? Kita baca seperti itu kan? Itu dibaca dari awal sampai akhir, ya kan? Continue lagi. Continue lagi kan? Terus kalau dulu kan kita sering baca dengan Kopi Ho gitu kan, kita rajin gitu kan? Dan Alkitab itu kenapa dianggap tidak menjadi favorit? Karena memang Alkitab itu selalu disembunyikan oleh setan.
Kebenaran itu selalu disembunyikan oleh setan. Bukan Alkitabnya, kebenarannya ya. Iya, kebenarannya. Jadi itulah yang membawa orang-orang kenapa kok sangat sulit untuk membaca Alkitab. Sulit memahami. Walaupun udah dibilang baca kita tiap hari gitu kan. Pokoknya kebenarannya ada di Alkitab, pasti itu disembunyikan. Itulah yang menyebabkan kita selalu sulit untuk membaca Alkitab. Malah ada yang menjadi kok susah ya misalnya mengerti isi Alkitab ya, nanti itu kita bahas di dalam hal berikutnya. Nah, Kalau mungkin dari Ibu Gembala sekarang, Ibu Gembala. Disembunyikan oleh iblis itu dalam arti kata orang jadi enggan betul, baca betul, gitu. betul. Nah, kalau Pak Daniel bilang tadi sebelum baca yang lain baca Alkitab dulu misalnya gitu ya. Karena memang mungkin dari kecil udah diajari mungkin di sekolah minggu ya. Sebab kalau saya lihat tuh di sekolah minggu tuh ya, misalnya ada permainan ular tangga gitu ya. Misalnya 3 langkah terus naik tangga. Nah, sampai di situ ada tulisannya mesti baca misalnya Matius berapa ayat berapa. Anak kecil aja udah diajarin gitu. Bahkan dengan cara kreatif begitu ya. Nah, itu tuh bikin anak-anak tuh yang turun dari tangga atau yang kalau tangga itu naik, kalau ular itu turun ya. Dan itu dimanapun mereka posisinya harus baca Alkitab di situ ya, di permainan mau naik, itu. mau turun berarti ya. Iya, gitu. Tapi bagi saya yang latar belakangnya tidak pernah sekolah minggu. Gimana saya kan latar belakangnya bukan dari Kristen. Jadi buat saya tuh pertama kali tahu Alkitab, mungkin saya pikir sama aja lah dengan kitab suci yang lain yang punya saya gitu, yang dulu saya pegang gitu. Sehingga kalau dulu kitab suci yang saya pegang tuh tipis sekali gitu. Nah, itu isinya pedoman hidup sebenarnya, tapi dalam arti kata misalnya jangan membunuh, jangan berbohong, yang kayak gitu-gitu ya. Untuk seseorang dibuat kelakuannya baik gitu. Nah, jadi buat saya itu udah hari-hari diajarin di agama saya yang dulu gitu. Jadi dulu kalau saya nggak baca Alkitab, saya baca yang lain. Misalnya nih, contohnya aja, saya suka baca komik ya, bukan komik, novel dari roman picisan kalau kata orang gitu. Tapi semua yang karya Barbara Cartland tuh saya pasti baca semua gitu. Dan di situ di dalamnya itu aja itu ada cara orang melahirkan, bantu melahirkan karena terjebak salju dan sebagainya. Itu aja bisa saya pakai waktu saya nolongin orang yang melahirkan. Sebagai guidance ya. Iya, saya belum pernah nolongin tapi itu kejadian di rumah saya gitu. Jadi, saya ingat saya pernah baca itu jadi musik saya. Nah, terus setelah saya kenal Tuhan Yesus, pertama kali yang menarik buat saya adalah di Alkitab diajarkan kasih. Padahal di yang saya dulu tuh cinta kasih itu nomor 1. Dari segalanya cinta kasih itu nomor 1. Nah, yang saya tahu dulu cuman diajarin pada mulanya gitu. Baru juga kejadian udah nggak baca lagi gitu ya. Nah, terus putus ya. Iya, karena dulu pernah di SD pernah ikut agama Kristen Katolik gitu ya, pernah. Nah, tapi saya bukan agama itu. Nah, terus udah gitu setelah saya tahu di Alkitab itu ada kasih, itu tuh jadi pedoman. Ibu tahunya caranya gimana? Dari sepupu gitu? Belum. Jadi sepupu saya udah kenal Tuhan duluan gitu. Terus kita diajak persekutuan. Saya bingung apa sih persekutuan, kan belum pernah gitu. Kita biasanya pergi ke tempat ibadah, kalau ibadah tuh gitu, tempat ibadah saya dulu. Sepupu saya bilang, mari kita buka 1 Korintus 13, saya sampai ingat. Ayat 3 sampai ayat 7, 4 sampai 7. Terus saya buka, ada kasih. Rupanya Alkitab mengajarkan cinta kasih juga gitu. Bahkan ternyata Tuhan Yesus tuh kasihnya melebihi semuanya. Dari situ saya baru tertarik baca gitu. Terus dulu kan kita diajarin bahwa manusia tuh evolusi lah ya dari monyet gitu ya. Itu kan walaupun teori Darwin itu rantainya terputus, tapi kan saya nggak tahu Alkitab awal-awal. Terus udah gitu sepupu saya yang bilang, baca di Alkitab, manusia itu diciptakan bukan dari monyet. Jadi nenek moyang kamu tuh bukan monyet. Oh gitu. Baru baca, pikir betul evolusi. Nah, jadi setelah itu saya tertarik sekali baca Alkitab. Nah, baru bertobat. Jadi pernah baca dulu, terus baru bertobat dalam arti kata menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada waktu itu belum baca tiap hari loh.
karena diajarkan juga nggak usahlah baca tiap hari gitu kan ya, terus nggak usahlah baca dari dari Kejadian sampai Wahyu gitu. Kadang-kadang sekarang saya sudah mengerti, karena ketika saya sekolah Alkitab, tahu nggak kamu kalau mau setahun kamu ngabisin itu, maka sehari harus 3,5 pasal. Saya tuh baca banyak memang, makanya mungkin orang nggak usah lah gitu. Tapi kita semua kan di gereja ini ada ayo bersama baca bersama, ayo bersama baca Alkitab. Ya, ada apa? Kita kan nggak harus tiap hari 3,5. Bahkan waktu itu pernah kita, ya sekarang kita 2 aja, 2 pasal. Bahkan kalau misalnya panjang, setengah dulu gitu kan. Tapi kalau saya nggak baca tiap hari, rasanya saya ada yang kurang. Karena buat saya ini, saya butuh ini. Udah jadi lifestyle. Jadi bukan cuman itu jadi penuntun, itu jadi kekuatan. Kalau saya gitu. Saya pikir itu betul ya. Jadi apa ya namanya ya? Justru saya sangat mengherankan ketika seseorang itu mengandalkan buku yang ada di toko buku itu sebagai guide hidupnya, misalnya cara jadi orang sukses. Cara jadi orang sukses. Betul. Ada banyak banget itu. Atau misalnya bagaimana berumah tangga karena mengerti laki-laki dan perempuan, men from Mars, women from Venus gitu kan. Tapi sebetulnya Alkitab sudah menjelaskan semua masalah itu semua kan. Nah, jadi kenapa itu bisa terjadi? Saya pikir itu karena ya mungkin karena tidak mau belum merasakan bagaimana mengungkapkan banyak rahasia Tuhan yang berikan, ya, sehingga hati kita nggak ingin mencari, ya kan? Kalau kayak Bumia tadi bilang karena pengen tahu, ya kan? Akhirnya baca. Nah, jadi mungkin selain itu tadi kan alasan ada 2 ya, malas dan takut. Ya mungkin takutnya kan banyak. Takutnya banyak. Yang ketiga mungkin belum tahu, belum paham banyak dan rahasia dari yang kedua tadi itu berimbang loh, antara malas dan takut berimbang 10 lah gitu. Berimbang. Jumlahnya sama gitu, takut dan malas, karena dua orang itu sama. Satu orang itu saya takut, tapi saya juga malas. Dan saya lucu kalau baca Alkitab itu menjadi tekanan ya, karena saya pernah dapat di sini di Mazmur 119 ayat 111, peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Bukan jadi tekanan gitu. Kegirangan gitu. 111. Oke. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Artinya firman Tuhan. Artinya dia sudah merasakan. Merasakan gunanya yang mungkin tadi Pak Aaron, Bumia katakan, Pak Stephen ya, ada gunanya. Justru itu membuat hatinya girang gitu. Berarti hari ini saya sudah punya pegangan untuk melangkah, kan kira-kira gitu ya. Seharusnya seperti itu, sehingga saya tidak perlu takut lagi. Oh, saya harus melangkah seperti ini. Mungkin seperti itu. Kalau yang sedikit saya tambahin menarik, yang Ibu Gembala kasih ilustrasi tentang ular tangga gitu. Kalau naik tangga baca Alkitab, turun ekor ular, kepala dari ekor baca Alkitab. Itu kan buat anak-anak. Jadi kalau kita berpikir bahwa anak-anak saja kita berusaha untuk mencari kreativitas, bagaimana cara membuat mereka mencintai baca Alkitab dengan cara apapun, ya kan? Karena memang melatih orang baca Alkitab, saya menggunakan kata melatih, karena kalau kita nak melatih diri untuk baca Alkitab nggak akan bisa. Melatih orang untuk baca Alkitab itu harusnya sejak dari sekolah anak-anak, betul. Dari kecil. Kan di Alkitab kan ditulis begini, coba lihat di Ulangan. Ulangan berapa? Ulangan 6 ayat yang ke-7. Ini satu pesan firman Tuhan dari mulut Allah, ya, dari Allah kepada bangsa Israel. Ulangan 6 ayat 7. Ayat 7. Saya baca. Ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaling, dan apabila engkau bangun. Poin pertama di sini dikatakan mengajarkan secara berulang-ulang. Ada 3 atau 2 cara yang dilakukan. Membicarakannya pada waktu sedang duduk di
rumah. Bertiga ya. Yang pertama sedang duduk, kan kalau keluarga quality time di rumah, ngobrolin apa? Ngobrolin gosip atau orang tua, ayah atau ibu ngajarin anak-anak tentang firman Tuhan ke anak-anak. Yang kedua dalam perjalanan, yang kalau sekarang mobil lah ya, lagi di mobil orang tua ngajarin. Tapi yang ketiga ini yang sangat penting, waktu lagi mau tidur. Nah, tidur ini kan umum ya kan? Dongeng sebelum tidur. Kita dongengin anak. Pada waktu itu gajah sedang di hutan. Anak-anak suka ya. Kenapa nggak ngajarin firman Tuhan? Artinya gini, saya nggak sorot aplikasi firman Tuhan mungkin atau aplikasi atau ngajak cerita firman Tuhan tentang Simpson, tentang Daud, tentang Nuh, itu yang paling familiar. Kan coba lihat, anak-anak tuh seneng dengerin dongeng. Nah, ini Alkitab menyuruh untuk mengajarkan kepada anak berulang-ulang dalam 3 tahap. Di rumah, dalam perjalanan, dan waktu masih mau tidur. Dan bangun. Ya apabila kau bangun, ya kalau tidur bangun diceritakan. Artinya Taurat atau Alkitab, Taurat buat bangsa Israel, Alkitab buat kita adalah sesuatu yang sangat penting. Tidak bisa tidak loh. Kita ngajarin ke anak-anak baca Alkitab. Makanya saya bilang begini, saya betapa munafiknya saya ketika saya paksa anak saya baca Alkitab, sementara saya tidak baca. Betul. Jangan lakukan itu. Bapak Ibu baca Alkitab, suruh anak-anak baca Alkitab. Nah, saya dengan kembar gitu, saya suruh gitu. Nah, tapi ada masalah gini Om. Kalau dari perspektif anak-anak muda gitu ya. Dari perspektif anak-anak muda tuh mereka merasa bahwa wah, pada waktu saya baca Alkitab nih, saya baru baca 1 pasal. Tapi itu saya nggak ngerti gitu teh. Itu tuh pasal itu menjelaskan apa gitu. Ya udahlah, toh sama-sama saya baca nggak ngerti. Ya udahlah nggak usah ngebaca. Nah itu gitu ya. Nah itu tuh apakah kurang berulang-ulang atau gimana itu? Gini, apa masalahnya? Bahkan peristiwa itu bukan hanya ke anak-anak muda. Saya rasa kepada hampir semua umur ya, yang kurang mengerti tentang firman Tuhan. Dia baca tapi dia nggak nyambung. Ini teh maksudnya bicara apa? Nah, pertanyaan Mika, apa kurang berulang-ulang? Bukan kurang berulang-ulang. Karena memang begini, kita tuh butuh tadi Aaron bilang guidance, pembimbing. Ya kita juga memang harus sadar diri bahwa kemampuan saya di dalam memahami sebuah firman Tuhan belum sama dengan gembala saya atau pemimpin rohani saya. Maka itu Tuhan gak pernah salah. Dia kirim nabi-nabi di zaman dulu, dia kirim rasul-rasul di zaman Yesus, hamba-hamba Tuhan. Untuk apa? Mengajarkan firman. Jadi kalau kita tidak sulit memahami bagian ini. Ada kan Alkitab yang gampang dipahami ya. Mazmur gampang ya. Ada Alkitab yang sudah berkali-kali saya baca kok nggak ngerti-ngerti. Tanyakan kepada yang berpotensi di dalamnya, yang memang Tuhan pakai untuk menjelaskan firman Tuhan. Begitu. Jadi sebenarnya sih di jemaat di kita gitu ada jemaat yang suka bertanya gitu ya. Enggak cuman 1 orang, enggak 1-2 orang. Nah, kadang-kadang mereka lagi baca tentang ayat apa, mereka nggak ngerti gitu. Nah, kita sebagai orang yang belajar ya, sebenarnya kan belajar Alkitab gitu kalau di sekolah tinggi Alkitab gitu. Kita belajar Alkitab, kita juga bisa memberitahu ke mereka ini perikopnya apa, bicara tentang apa gitu ya. Tapi kadang-kadang saya sendiri itu juga nggak ngerti. Nah, kalau udah kayak gitu saya pasti berdoa. Saya minta Roh Kudus tolong saya. Karena saya nggak punya penolong yang bisa menjelaskan, membantu selain Roh Kudus. Tapi nggak tahu gimana, pokoknya kalau saya udah habis berdoa sekali saya baca lagi belum ngerti, berdoa lagi, nanti lagi berdoa itu diingatkan tentang sesuatu. Nah, jadi saya percaya Roh Kudus bukan cuma bekerja di saya sendiri, ke setiap kita juga. Jadi mungkin kita bisa ajarkan juga ke anak-anak untuk coba tanya, boleh. Tapi kalau misalnya kalian mau, coba berdoa dulu sendiri. Iya betul, ya? Bisa didorong mereka doa dulu, gitu. Tanya Tuhan gitu. Cuman memang sayangnya Alkitab ini tidak bergambar. Tapi ada yang bergambar. Nah, iya. Untuk anak-anak tuh kalau saya kan kenapa kok saya suka gitu, karena saya baca novel nggak ada gambarnya, ya kan, jadi baca ini biasa. Tapi kalau Mika waktu masih kecil, dia punya Alkitab bergambar yang dia bawa setiap hari di tasnya, sampai saya bilang, Mika itu teh udah berat,
nggak apa-apa dia ceritain sama teman, karena ada gambarnya. Ada gambar yang menarik jadinya. Nah jadi ya supaya netizen juga tahu, mungkin ada orang tua yang belum tahu ada Alkitab bergambar gitu ya. Mau beliin buat anak-anak. Bahasanya pun beda. Dia komik juga gitu dan lebih mudah dimengerti. Lebih mudah dimengerti. Iya. Ya hanya bahasa dalam artian terjemahan. Terjemahannya. Bukan artinya. Tapi arti isinya yang sesungguhnya sama. Karena kan biar anak-anak lebih gampang memahami kan. Gitu. Iya memang ada. Itu nih. Ya jadi Mika mengambil kesimpulan dari semua apa yang kita bicarakan hari ini itu adalah teruslah membaca Alkitab ya, jangan cuma hanya mengkeluarkan lebih baik merenungkan gitu. Tapi kalau kita merenungkan gak ngebaca juga gimana caranya kita merenungkannya gitu. Apa yang direnungkannya? Bingung kan? Tapi kan begini Mik, tambahan ya. Alkitab juga menyuruh untuk membaca Alkitab. Iya. Jadi ada perintah di dalam Alkitab yang isinya adalah bacalah Alkitab. Iya. Bacalah kitab suci. Iya. Jadi bukan Alkitab tidak menyuruh loh. Tidak usah baca. Mengajarkan kan berarti suruh baca. Iya, dan bacakanlah kitab suci itu. Jadi memang perintah untuk membacakan juga ada. Selain kita menerjemahkan yang Mazmur 1 ayat 1 itu. Renungkanlah ayat 3, renungkanlah itu siang dan malam ya kan. Betul. Merenungkan siang dan malam itu Mazmur 1 ayat pasal 1 ayat yang ketiga. Kan kalau kita menyukai Taurat Tuhan kan berbahagia kan. Renungkanlah siang dan malam. Kita menerjemahkan begini. Apa yang akan kamu renungkan kalau kamu nggak baca? Berarti logikanya adalah kamu baca dulu baru bisa renungin. Orang gitu berkata, itu kan cuman pikiran kita. Alkitab tidak menyuruh kalau baca Alkitab. Ada Alkitab, di dalam Alkitab ada beberapa ayat yang mencatat bahwa baca Alkitab, baca kitab suci. Bahkan ingat peristiwa Yesus, dia datang ke bait Allah dan dia membacakan Taurat di dalam bait Allah. Iya. Yesus itu membacakan Taurat di dalam bait Allah, diperdengarkan kepada kaum Yahudi. Jadi baca Alkitab itu nggak ada tawar-menawar. Cuman dua tadi Aaron bilang, pokoknya cuman dua alasan nggak baca Alkitab, malas dan takut. Kalau tadi dibilang dari awal kalau segmen ini hari ini tuh karena ada seseorang yang bilang, saya nggak tahu sih siapanya, belum lihat. Oke, cuman ada di konten gitu ya. Saya rasanya apalagi tadi Pak Daniel bilang orang itu tuh merasa terbebani. Iya, tertekan. Nah, menurut saya justru pas banget tuh. Berarti seseorang itu saya nggak tahu dia siapa dan ngapain gitu, apalagi bicara depan umum. Satu udah salah jelas ya, apalagi ngajarin ke orang lain. Tapi menurut saya kalau sampai Anda merasa seperti itu, berarti benar yang saya bilang, lu takut ada sesuatu di sini, berarti punya salah. Iya, sampai Anda tertekan tuh Anda punya salah. Karena gini, kita semakin hari rajin baca Alkitab, kecintaan untuk baca Alkitab itu semakin tumbuh. Justru saya kalau seperti Ibu Gembala bilang tadi, justru kalau nggak baca Alkitab dia merasa kehilangan sesuatu. Iya. Ini kan bertolak belakang dengan istilah tertekan. Iya. Kalau dia baca Alkitab dia tertekan. Berarti pertanyaan cuma satu, kamu tidak mencintai Alkitab. Iya. Kalau dan, kita nggak takut lah dia. Iya, dan dia nggak cinta dengan firman Tuhan itu kan. Kalau dia cinta, dia begitu luar biasa terhadap firman Tuhan ini, dia pasti akan membacanya. Ya, karena memang yang tadi itu mungkin dia belum merasakan bagaimana firman Tuhan itu menjadi guidance bagi kehidupannya. Mengubah hidup dan tapi sebagainya. Luar biasanya dia ngajarin ke orang. Itu konyol. Kalau saya justru gini ya, kalau saya baca Alkitab, kenapa sih saya perlu? Saya tuh takut apa yang saya ajarkan ke jemaat, yang saya lakukan salah. Jadi kalau saya baca Alkitab, waktu itu kamu salah loh ngajarinnya. Iya. Atau misalnya kamu waktu itu sikapnya salah. Alkitab bilang begini. Jadi saya bisa bicara dengan orang yang pernah tanya ke saya Kak, atau saya sampaikan firman Tuhan bahwa saya tuh pernah begini, dan itu salah. Ya. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran tadi. Betul, dalam kebenaran. Tapi itu kan artinya karena kita ingin berinteraksi sama orang. Tapi pemahaman Alkitab terhadap diri sendiri juga sebetulnya itulah awalnya. Awalnya beda. Makanya dikatakan di sini, aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari
titah-titahmu. Iya, Itulah betul. yang membuat dia menjadi girang ketika dia mengikuti perintah-perintah itu. Karena apa? Dia bisa lolos ke sana ya kan. Ada orang ingin melakukan perbuatan jahat, dia juga ada guidance di sini bagaimana diluputkan. Ya kan Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kan kalau kita menerjemahkan arti pelita bagi kaki kita itu, bayangkan kita kehilangan dalam kegelapan, lagi jalan. Ada konten ya, konten begini, teman nggak punya akhlak. Jadi digelapin, lu nonton. Ya. Di depan motor itu nggak ada lampunya. Nggak ada lampu. Yang di belakang ada lampu. Yang punya lampu. Jadi dia nerangin. Pas di tikungan dimatiin lampunya. Yang di depan nyungsep, plutuk. Kita membayangkan kalau kita kehilangan semenit pelita dalam kehidupan kita. Nah, jadi apa hidup ini? Itu detail banget kan ya. Maksudnya ayat itu Iya, firman-Mu pelita bagi kaki. Sebenarnya kalau kita berusaha memahami arti katanya, arti firmannya gitu ya. Cuman sayangnya kebanyakan orang, bahkan saya bisa bilang bahwa orang Kristen justru ya, karena dia mengenal lagu itu. Tapi tidak dihidupi. Tidak melakukan. Nah, memang gini, kita bahas ya gini. Di konten itu dia bilang, ending dari khotbahnya itu adalah jangan hanya khotbah. Jangan hanya baca Alkitab tapi tidak merenungkan. Jadi ada part di belakang yang sebetulnya kontradiksi dengan yang part sebelumnya. Yang dia bilang jangan baca Alkitab, renungkan aja. Lalu di depan jangan hanya baca Alkitab tapi merenungkan. Nah, jadi ada sebuah kesalahan di dalam penyampaian. Buat saya ya, dia mungkin kepleset lidah dan sebagainya. Jadi paling tepat untuk mengajarkan begini. Bapak Ibu, bacalah Alkitab, tapi jangan hanya baca. Renungkanlah itu siang dan malam. Kalau kita hanya baca, kita hanya akan menjadi orang Farisi. Bahkan kita bisa menjadi pengkritik Alkitab. Bahkan kita bisa menjadi pengkritik Alkitab karena kita tidak merenungkan. Kita cuma di otak. Tapi kalau kamu baca Alkitab dan kamu renungkan, maka firman itu yang kamu baca dan renungkan akan hidup di dalam kehidupan kamu. Kalau cuma kamu baca, kamu akan menjadi Farisi dan ahli Taurat. Gitu. Ya, jadi aku melihatnya bahwa Alkitab ini tuh berfungsi sebagai sebuah guidance ya, kayak tadi kan pelita. Udah jelas itu. Udah pasti. Dan yang kedua tuh yang aku pikir yang sama pentingnya itu adalah Alkitab ini tuh sebagai alat kita untuk melawan tipu muslihat iblis. Iya, betul. Nah, karena kan di dalam Efesus 6 ayat 17 itu kan dikatakan dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Iya, betul. Untuk makanya melawan, kenapa, kan? Makanya kenapa iblis membuat kita malas baca, karena iblis nggak mau dimusnahin. Itu yang siapa bilang tadi? Itu abang yang bilang. Iya, tadi kan iblis menyembunyikan kebenaran, iya kan? Mencurinya gitu loh. Mencuri kebenaran karena takut dia dimusnahin gitu loh. Karena ini tuh adalah pedang roh gitu, salah satu alat untuk membela diri. Dan juga sebenarnya nggak jauh-jauh sama apa yang kita bahas waktu kemarin ini tentang dunia orang mati gitu ya. Itu tuh di situ kan ada perumpamaan tentang Lazarus sama orang kaya. Nah, kemudian orang kaya ini ngomong sama Bapak Abraham kan untuk tolong dong kasih tahu pergi ke rumah. Izinkan saya pulang dulu. Nah, terus Bapak Abraham ngomong gini di Lukas 16 ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ini kan di sini mendengarkan. Tapi kalau aku pakai bahasa Indonesia masa kini, Abraham menjawab mereka sudah punya buku-buku Musa dan buku-buku para nabi. Biarlah mereka menuruti apa yang tertulis. Berarti dalam baca buku dong. Itu. Ya iya, kalau kita mau menuruti apa yang tertulis kita nggak tahu ya kita baca, harus baca. Jadi ini tuh berlaku sampai nanti kita udah sampai akhir zaman pun ini masih berlaku banget gitu untuk kita membaca. Nggak akan habis. Jadi untuk jemaat semua yang masih mungkin yang masih belum memulai ya untuk baca Alkitab, coba untuk dimulai dari sekarang gitu. Dimulai dari sekarang. Kalau ada yang saudara tidak paham, saudara bisa tanya kepada hamba-hamba Tuhan yang saudara ikuti misalnya, atau mungkin kalau yang bergereja di sini bertanya sama ya Om Stephen. Sama para pakar ini ya, Om Stephen, Ibu Mia, Bapak Dika, sama Om Daniel ya, Bapak Aron gitu. Ya, boleh bertanya sama kita. Kalau menuduh kita terus, jadi kita sekarang serang dia. Gitu. Kalau misalnya ada yang saya tidak mengerti ayat ini, boleh banget ditulis di komentar di bawah juga boleh. Misalnya tolong dong jelaskan
atau tolong dong next bawain ngobrol tentang ayat ini misalnya. Wah, itu kita akan sangat senang hati untuk menggali isinya sehingga saudara bisa mengerti dan tentunya bisa semakin lagi menyenangi membaca Alkitab gitu ya. Karena sampai itu menjadi kegirangan, sampai itu menjadi gaya hidup kayak yang tadi yang cintailah produk-produk Indonesia. Produk firman Tuhan. Produk surga. Nah, jadi saudara mulailah untuk membacanya. Mungkin kalau untuk anak-anak muda di sana aku selalu menyarankan untuk mulai dari Amsal. Ya, Amsal kan ada 31 pasal tuh. Setidaknya sehari itu baca sesuai dengan tanggalnya. Enggak sesuai dengan tanggalnya, misalnya tanggal 9, oh berarti baca Amsal pasal 9. Karena Amsal itu banyak banget kumpulan-kumpulan saran-saran atau praktis ya, wejangan-wejangan hikmat. Nah, jadi aku tuh selalu menyarankan itu. Mazmur bisa. Nah, gitu. Pokoknya saudara bisa memulai dari mana saja, tapi yang pasti penting sekali untuk selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi jangan sampai ada alasan-alasan yang membuat kita ini nggak ngerti kok, ini saya nggak perlu baca. Jangan sampai ada alasan-alasan yang menghalangi kita untuk membaca kitab. Jadi harus setiap hari. Tambahan ya, kalau itu kan jadi gini, kalau yang saya temuin, bahkan saya ngalamin gitu maksudnya ya, nggak hanya seperti itu. Mungkin kalau memulai membaca itu sulit sih sebenarnya ya, apalagi seperti yang Pak Stephen bilang, kita orang Indonesia itu malas membaca gitu kan, makanya sosial media laku karena tinggal geser kitab gitu ya, yang lain aja dia malas baca gitu. Nah, sekarang gini, kalau saya punya satu trik yang agak terbalik. Jadi sekarang gini, kalau saya memulainya, saya enggak di rumah terus baca gitu. Kalau enggak, mungkin ada teman-teman yang lain juga di sini ada yang suka baca renungan harian, nanti ada ayatnya dibaca gitu kan. Kalau saya enggak ya, kalau saya lebih memulainya dengan yang keseharian. Misalnya gini, yang dalam kehidupan sehari-hari itu dalam arti kita bingung. Oke, baca Alkitab, tapi apa yang gue baca gitu kan? Kan problemnya di situ nih, baca ini bosan, baca itu nggak ngerti apa, nah gitu. Lebih mudah, saya lebih mudah memulainya adalah pada saat kita punya sebuah problem. Kalau enggak ada sebuah kejadian dalam hidup kita, apapun itu, maksudnya kesulitan dalam bekerja, sekolah, apa segala macam gitu ya. Nah, teman-teman di sini kan mungkin yang pemuda, yang ya umum juga sama, kan pasti punya pembimbing nih. Nah, saya memulainya dengan bertanya hal itu kepada mereka. Jadi dibalik, saya tidak mencari ayatnya, tapi saya mencari, gua harus gimana sih? Kata Alkitab gimana? Nah, nyarinya kemana kan lebih gampang. Cari aja Pak Stephen, kan? Pak Stephen, gue problemnya gini, harus gimana ya? Yang bingung kan dia, harus jelasin kita. Nah, tapi itulah yang saya mulai seperti itu, dan akhirnya dari situ banyak ya. Dulu pembimbing saya cukup banyak sebenarnya ya, dari sekolah minggu sampai ini kita tanya ini gini, dia jawabin, oh lu lihat gini, dulu di Alkitab juga ada kejadian. Karena kan seperti yang kita bahas dari tadi, Pak Daniel udah bilang bahwa nggak ada yang baru di dunia sekarang ini, tidak ada yang baru, di Alkitab sudah ada, sudah berputar, pasti ada kejadiannya di sini. Tuh. Atau gini, ada yang lain kan gini, ada yang kalau baca malah dia nggak mudeng. Ya, itu tapi kalau orang yang bacain, Ibu Gembala tuh punya. Ya makanya kalau gitu datang ke gereja elektronik yang bersuara. Yang Alkitab bersuara itu loh. Kan minimal kan dia dengerin firman Tuhan sesuai dengan yang dibaca gitu. Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat berapa. Ada Alkitab bersuara. Bisa. Mulai dari situ dulu. Kalau malas memang orang tuh banyak tuh malas mau baca. Iya, malas baca. Tapi dia dengerin bisa Alkitab ya. Nanti lama-lama kecintaan itu pasti akan muncul kok. Nah, oke. Tadi juga boleh tuh kalau misalnya saudara punya masalah apa, misalnya mau ditanya di bawah, ini ayatnya di mana ya, kayak tadi Ko Aaron gitu ya. Kira-kira harus apa? Nah, itu boleh di komen juga di bawah. Nanti kita akan bacain sesuatu komentarnya. Juga itu sekian ngobrol kita ya. Itu udah ngobrol kita pada hari ini. Jadi nanti kalau video ini memberkati saudara, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe channel kita supaya nggak ketinggalan kapan kita upload video baru. Boleh nyalain loncengnya biar ada notifikasinya gitu ya. Dan kita akan berjumpa lagi di ngobrol yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.